Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pakar pemilihan program studi dengan metode perseptron. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas X8C dari Universitas Indah Prasta BGRI. Dengan nama kelompok yaitu saya sendiri Muhammad Sasyawali, kemudian teman saya yaitu Maudi Bagus Prasetyo, serta Sari Febriani. Nah, apa sih pengertian jaringan secara tiruan? Jaringan secara tiruan adalah mekanisme komputasi yang mampu memperoleh, mewakili, menghitung penataan dari suatu multivarian ke informasi yang lain, dan memberikan suatu input data yang mewakili pemetaan tersebut. Jaringan secara tiruan merupakan jaringan yang sistem pembelajarannya sama dengan kinerja otak manusia, yang nantinya akan diimplementasikan pada komputer. Nah, perseptron itu adalah sebuah metode yang mampu melakukan proses penghitungan dengan mengenali variabel-variabel dalam pencocokan pula, dan pada akhirnya hasil keluar dari jaringan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Di sini bagaimana sih algoritma pembelajaran metode perseptron? Algoritma pembelajaran perseptron menggunakan metode di mana proses pembelajaran akan terus berlanjut sampai target output tercapai, atau sudah terjadi kesalahan. Namun, apabila proses pembelajaran sudah dilakukan berulang, namun masih terdapat kesalahan, maka proses pembelajaran harus dihentikan. Maka kesimpulannya, metode perseptron merupakan metode pembelajaran dengan pengawas dalam sistem jaringan saraf. Dalam perancangan jaringan neuron yang perlu diperhatikan adalah banyaknya spesifikasi yang akan diidentifikasi. Jaringan neuron terdiri dari sejumlah neuron dan sejumlah masukan. Kelebihan metode perseptron. Yang pertama yaitu metode perseptron merupakan salah satu bentuk jaringan yang sederhana. Yang kedua, metode perseptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasi suatu pola tipe tertentu yang sering dikenal dengan pemisah secara linear. Nah, berikut merupakan pola jaringan perseptron, di mana X1 dan X2 merupakan suatu inputan yang ke-1 dan kedua, serta yang B ini adalah bobot bias. Semua itu masuk dalam proses perseptron, kemudian menghasilkan output data yang diinginkan. Berikut merupakan contoh dari flowchart dari aplikasi sistem pakar pemilihan program studi dengan metode perseptron. Dimulai dengan start pengujian, selanjutnya dengan proses inisialisasi bobot dan bias, yaitu diperoleh dari bobot dan bias. Selanjutnya, masukkan set vektor input pola masukan, data pengujian, dan penentuan variabel input, serta neuron output layer. Dan masukkan juga input nilai target output. Kemudian kita masuk ke langkah proses, serta selanjutnya langkah keputusan, di mana nilai misalkan lebih dari 0,5, sampai dengan ke proses outputnya. Setelah itu, setelah ada outputnya, kita stop pengujian tersebut. Nah, penentuan program studi. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidik, akademik, dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Kriteria untuk menentukan program studi pada mahasiswa baru itu kan dari beberapa kriteria, yaitu minat dari pengguna tersebut, asal sekolah pengguna, background dari pendidikan sekolah, serta nilai rata akhir di SMA atau sederajat, dan prodi pilihannya yang dia mau. Berikutnya, kami sudah buat poster dari saraf ruang dari aplikasi sistem pakar pemilihan program studi dengan metode perseptron. Berikut merupakan posternya. Selanjutnya kita akan mendemokan aplikasinya. Nah, di sini merupakan aplikasi dari sistem pakar pembinaan program studi.
Gimana kelompoknya dari saya, teman saya, kita mulai saja. Di sini kita akan mengisikan nama sesuai dengan nama saya saja, umur sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, nah, di sini kita akan tanyakan dengan apa masih dari SMA atau tidak, dari SMA, SMK, atau yang lainnya. Ini saya pilih tidak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan apakah jurusan asal Anda adalah teknik bangunan dan rancangan produk? Saya pilih tidak. Apakah jurusan asal Anda adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi? Karena background saya SMK, yaitu saya pilih iya. Nah, konsentrasi jurusan di SMK saya itu teknik komputer jaringan. Saya akan pilih iya. Berikut merupakan hasilnya. Dengan nama saya, umur, bahkan asal muasal saya yaitu sekolah asal bukan SMA yaitu SMK, bukan dari teknik bangunan dan pajang produk, dan teknik SMK saya yaitu bidang TIK yaitu kejaringan. Maka yang paling cocok dengan saya itu mengambil prodi informatika yang non SMA. Nanti kita akhiri. Berikut merupakan salah satu demo aplikasi dari kelompok kita. Sini merupakan tim dari kelompok 7 dengan saya dan kedua teman saya yaitu Maudi Bagus Prasetyo serta Sari Febriani. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.